أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال أيضا في آية أخرى إن إبراهيم لأواه أو إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini. Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat setelah libur panjang ya. Alhamdulillah dengan sekian banyak kegiatan aktivitas dari Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, banyak kegiatan yang sudah kita lalui, kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sifatnya muamalah kita, hubungan horizontal kita sesama muslim, ataupun amalan-amalan amaliyah kita yang sifatnya hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada para sahabat, para ahlul bait beserta pengikutnya sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian, pada atau mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini, insyaallah kita akan mencoba untuk mengkaji dua ayat yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang alhamdulillah satu pekan yang lalu kita sudah melaksanakan Idul Adha, yang itu merupakan napak tilas kita terhadap perjalanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sungguh banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau, yang mestinya kita contoh. Beliau adalah apa gelar beliau? Nabiullah ya. Kemudian apa lagi? Khalilullah. Apa itu Khalil? Kekasih Allah. Kemudian beliau adalah Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Kemudian banyak lagi ya, bagian daripada ulul azmi ya, nabi-nabi yang memiliki azam yang kuat. Ulul azmi, ulul azmi itu ada berapa? 5. Apa saja, siapa saja? Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Minim ya. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Atau Nimim ya. Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ulul azmi. Artinya banyak sekali di dalam Al-Quran pelajaran yang bisa kita ambil dari Abuna Ibrahim alaihissalam. Namun pada kesempatan ini kita akan melihat
dua ayat saja yang di dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121 Allah menyebutkan beberapa sifat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kana ummah, adalah umat. Qanitan lillah. Kita coba lihat satu-satu dulu. Dikatakan di sini yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ummah, kana ummatan. Ummah itu kalau bahasa kita adalah apa? Umat. Ya. Umat itu biasanya berapa banyak? Banyak. Ya. Lebih dari berapa? Lebih dari banyak. Lebih dari 3. Lebih dari 2. 3 itu kita belum tentu kita dikatakan umat. 2, 3, satu kampung itu belum bisa jadi dikatakan umat. Ya. Boleh jadi lebih dari itu kalau dari segi kuantitas. Tapi di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikatakan ummah, ya, satu orang tapi dikatakan umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia di balik itu? Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam walaupun beliau sendiri tapi memiliki kualitas melebihi daripada satu umat, dan tidak menjamin jumlah itu ya bisa dikatakan menjadi umat. Sebagaimana kita ya, dikatakan ummah ya, tapi belum tentu kita ummah. Sebagaimana yang pernah kita bahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ummah ghusaiyah. Ya, ummah ghusaiyah itu artinya apa? Umat tapi kuantitasnya sama seperti buih di lautan yang mudah diombang-ambingkan. Nah, ini pelajaran pertama daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah beliau itu menjadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kana ummatan. Dia adalah umat. Ya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dikatakan fahuwal imamul ladzi yuqtada bihi. Karena beliau itu menjadi imam ya, yang yuqtada bihi, ya, menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya. Kalau kita lihat berapa yang beriman ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak banyak, tapi beliau menjadi contoh bagi umat-umat setelahnya. Karena ummah ya. Kemudian lanjutan daripada ayat itu ya, beliau adalah qanitan lillah. Qanit ya, di dalam bahasa Arab ya, artinya adalah al-qunut. Qunut itu artinya adalah al-khusyu' atau al-muti' ya, atau al-ta'ah. Beliau itu qanitan lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini kita ambil pelajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi di dalam al-ummah itu ya, pelajarannya adalah bagaimana betul-betul ruh tadhiyahnya itu kita ambil ya. Ruh daripada pengorbanan Nabi Ibrahim itulah yang menjadikan beliau dikatakan menjadi umat, menjadi imam yang memimpin bagi kaumnya. Ya, kita lihat perjuangannya, tadhiyahnya, baik dari saat beliau muda sampai sepuh sampai tua, itu luar biasa pengorbanannya. Ya, kalau kita lihat masih muda, waktunya itu habis untuk mengajar kaumnya, mendidik kaumnya. Ya, bisa dilihat di surat Al-An'am ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kaumnya tidak henti-hentinya ya.
dengan cara apa? Menampakkan ciptaan-ciptaan Allah, ya, dari bulan, kemudian bintang, matahari, ya, supaya mereka itu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ruh tadhiyahnya betul-betul tinggi, ya. Ketika bersama raja siapa? Namrud, ya. Itu juga perjuangannya luar biasa, pengorbanannya, ya. Berani, ya, sendirian menghancurkan berhala-berhala, kemudian ditinggalkan satu berhala yang besar, ya. Dan kuwatul hujjah, kuat sekali hujjahnya, ya. Jadi di samping memiliki pengorbanan, tapi apa, akalnya juga dimainkan untuk hujjah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga sekali lagi itulah yang menjadikan dia menjadi ummah qanitan lillah, ya, qanitan lillah, ya, taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini adalah betul-betul, ya, Nabi Ibrahim itu tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qanitan lillah. Ya. Bagaimana ketaatan daripada Nabi Ibrahim? Ya, kalau kita lihat lagi, ya, di masa usia beliau sudah uzur, ya, kemudian baru, ya, dapat anak Nabi siapa? Ismail alaihissalam. Bentuk ketaatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Perintahnya diturunkan dari mana? Mimpi. Mimpi ini kalau para anbiya itu adalah wahyu. Tapi wahyu yang paling ringan atau paling rendah, apa tingkatannya, caranya. Ya, ada yang datang langsung malaikat Jibrilnya, atau ada yang dengan cara-cara yang lain. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW, ya, macam-macam cara wahyu itu datang. Ya, di antaranya adalah dengan apa? Malaikat Jibrilnya langsung datang. Ya, atau bahkan dengan apa? Dan kondisi ketika malaikat Jibril itu datang seringkali berat sekali. Ketika duduk misalkan ada seorang sahabat di kiri dan di kanan, paha beliau itu ditumpangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika turun wahyu itu apa? Terasa sangat berat sekali. Artinya begitu berat apa beban yang dirasakan ketika malaikat Jibril itu datang. Nah, kembali ke Nabi Ibrahim tadi, mimpi itu adalah paling ringan caranya. Hanya sekedar mimpi saja. Artinya kalau saja Nabi Ibrahim mengindahkan itu, ya, ada alasan dalam tanda kutip, ya, karena caranya itu masih ringan dan perintahnya sangat berat, yaitu menyembelih anaknya sendiri. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung seketika mengatakan kepada anaknya tanpa ada apa perlawanan sama sekali dalam tanda kutip. Kemudian beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat, ya, bahwasanya di dalam tidurku, ya, mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat? Ini adalah bijaknya seorang ayah yang namanya Ibrahim. Ya. Jadi qanitan lillah, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, kemudian sifat yang ketiga daripada Nabi Ibrahim itu adalah hanif. Hanif itu apa? Lurus. Tidak bengkok-bengkok, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, sehingga beliau itulah dikatakan apa? Nabi Tauhid, ya, Nabi yang betul-betul apa mengajarkan kepada kita tauhidullah, bagaimana mengesahkan Allah dan mempertahankan tauhidullah itu sendiri.
setiap sholawat kita itu Nabi Ibrahim itu pasti kebagian alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Hanif, beliau itu lurus. Ya, bahkan di dalam iftitah kita itu ya, Hanifan wa ma kana minal musyrikin. Itu kalau Nabi Ibrahim. Kita wa ma ana minal musyrikin. Jadi seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali, tidak pernah syirik. Kalau mungkin timbul pertanyaan kita di surat Al-An'am ya, tentang Nabi Ibrahim ketika tadi menjelaskan kepada umatnya, kepada kaumnya di surat Al-An'am ayat 76. Ya, di situ kan dikatakan Nabi Ibrahim itu falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Ketika datang malam, ketika berada bersama kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan beliau melihat bintang, kemudian beliau mengatakan hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Nah, itu berarti kalau kita lihat Nabi Ibrahim apa? Syirik, menyekutukan Allah. Kalau seperti itu, bagaimana jawabannya? Benar tidak beliau syirik? Ya sama sekali. Kalau di surat An-Nahl Iya. tidak sekali-kali. Maksudnya tidak pernah. Ya. Iya. Tapi di situ dikatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Itu Nabi Ibrahim yang mengatakan. Sudah di Gimana jawabannya kira-kira? Dia dalam proses pencarian Tuhan. Proses Pencarian Tuhan. Nabi Ibrahimnya, proses pencarian Tuhan. Iya. Karena belum ada wahyu pada saat itu. Hadza rabbi. Iya. Ini berarti Nabi Ibrahim belum kenal Allah pada waktu itu. Belum. Kalau melihat dari sejarahnya, dari ayat ini memang kalau dibaca tafsirnya beliau masih mencari. Dan pada saat pagi dilihatnya matahari, ini Iya. Tuhan saya. Pada tenggelam dia bilang nggak mungkin Tuhan tenggelam katanya. Oke. Pada saat bulan purnama muncul dibilang ini pasti Tuhan. Pas tenggelam lagi nggak mungkin ini Tuhan. Jadi Iya. bingung saat itu dia. Iya. Ayat ini. Terus? Oke. Masih dalam proses pencarian kalau saya baca tafsirnya. Ya. Di sini di dalam ayat ini, ya. Kalau yang lebih tepatnya, wallahu alam, itu yang lebih tepatnya adalah itu bukan dalam kondisi beliau mencari proses pencarian Tuhan. Beliau sudah paham. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Ini adalah proses ketika beliau mengajarkan kepada kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya pada waktu itu kan dari awal di dalam ayat yang sebelumnya, ayat 74 itu, mereka sudah ketemu. Atattakhidhu asnaman alih. Ketika bapaknya ya menyembah berhala, Nabiullah Ibrahim itu mengatakan kepada bapaknya, di dalam riwayat lain bukan bapak aslinya tapi pamannya. Wahai pamanku, apakah engkau atattakhidhu asnaman alih? Apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu itu dalam kondisi sesat. Ya, jadi Nabi Ibrahim sudah tahu sebenarnya bagaimana mereka itu menyembah berhala. Ya. Baru dikatakan di sini wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan Allah memberikan, memperlihatkan ciptaannya berupa alam itu, baik yang ada di langit maupun yang bumi, supaya Nabi Ibrahim tambah yakin. Nah, ini yang saya katakan tadi, Nabi Ibrahim menggunakan makhluk-makhluk Allah itu untuk pendekatan berdakwah kepada kaumnya. Jadi di sini adalah kondisinya adalah beliau mengajarkan kepada kaumnya. Ya. Kaum itu kan menyembah apa? berhala. Berhala. Nah,
beliau ingin pendekatannya itu adalah mencari yang lebih mulia daripada berhala itu dulu. Nah, coba lihat. Falan majanna alaihi lail ra'a kaukaba. Ketika melihat malam, ketika malam itu datang, beliau melihat bintang. Wahai kaumku, ini adalah bintang, ini Tuhanku. Itu dalam kondisi apa? Mengajarkan dulu. Ini lebih mulia daripada berhala yang kalian sembah. Tapi bukan maksudnya adalah bukan hadza rabbi, itu bukan maksudnya beliau mengakui itu sebagai Tuhan, tapi ingin mencontohkan dulu kepada kaumnya. Ini yang lebih berhak untuk disembah daripada berhala itu, karena dia lebih agung. Dia bercahaya, bukan saya yang menciptakan. Falamma afala, ketika dia itu terbenam, la uhibbul afilin, aku tidak suka sama sesuatu yang tenggelam. Artinya untuk mengajarkan saja. Ya, jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. La uhibbul afilin. Kemudian ketika datang bulan, kelihatan bulan, falamma wa'al qamara bazighan, ketika melihat bulan itu datang, dia mengatakan, kaumku, ya, kemarin kita lihat bintang, tapi dia terbenam. Ya, tidak mungkin kita menyembah bintang yang terbenam. Lihat, sekarang ada bulan yang lebih besar. Ya, jadi hadza rabbi, ini yang lebih pantas menjadi Tuhanku. Ya, dibandingkan dengan dengan berhala yang kalian sembah. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Tuhanku tidak memberikan kepadaku petunjuk, pasti aku akan dalam kondisi sesat. Jadi seperti itu. Barulah dikatakan falamma ra'asy-syamsa bazighatan, ketika matahari siangnya datang. Ya. Jadi dalam proses dakwah tadi, ya, ketika matahari muncul, beliau mengatakan, oh ini Tuhanku, ini lebih besar. Ketika itu terbenam, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nah, ini kan dikatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Disekutukan itu adalah dengan patung-patung tadi. Baru beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kemudian hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan tadi bintang, bulan, matahari itu bagian daripada makhluk, ya, yang telah diciptakan oleh pencipta tadi. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi di sini sekali lagi, ya, tafsir yang lebih tepatnya itu adalah ketika itu bukan dalam kondisi proses pencarian Tuhannya, tapi proses dakwahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian dilihat, ya, di dalam ayat yang selanjutnya itu ayat 80 dan 81 itu kan baru jelas di situ. Ya, wahajjahu qaumuh, kan kaumnya itu membantah Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian atuhajjuni fillah wa qad hadan. Bagaimana kalian membantah aku terhadap Allah, tentang Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku, ya, dan aku tidak pernah takut terhadap apa yang kalian sekutukan. Nah, jadi di sini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Nabi Ibrahim itu walam yakum minal musyrikin, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para anbiya itu adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Walam yakum minal musyrikin. Kita kembali ke ayat An-Nahl tadi. Ya.
lanjutan daripada sifat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di dalam ayat itu adalah syakiron li an'umi. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang pandai sekali bersyukur, sangat pandai bersyukur. Syakiron li an'umi, ya, senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ay qa'iman yashkuru ni'amallahi alaihi, ay qama bi jami' ma amara Allah ta'ala bi. Ya. Sehingga kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika Allah berikan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihissalam, apa doa beliau yang ada di surat Ibrahim itu? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku, ya, Nabi Ismail dan Ishaq dalam usia yang sudah tua, uzur. Ya, ini syukurnya Nabi Ibrahim. Ya, bahkan beliau sangat tidak suka, ya, kepada orang-orang yang tidak bersyukur atau tidak mensyukuri nikmat Allah. Pernah kita menceritakan dulu tentang bagaimana mantu beliau dari siapa? Nabi Ismail, ya kan, yang ketika datang ke Mekah, ya, kemudian ditanyalah, ya, istri Nabi Ismail ketika Nabi Ismail kan pergi untuk mencari nafkah, ya, memancing atau berburu pada waktu itu. Dan beliau tidak tahu kalau itu Nabi Ibrahim. Ya. Saya datang, apa? Ya. Jadi bagaimana kehidupan kalian? Ya, ketika ditanya bagaimana kehidupan kalian, artinya Nabi dengan bersama Ismail. Ya, kemudian istrinya mengatakan apa? Ya beginilah hidup kami. Ya, makan sekedarnya dan seterusnya. Ya, artinya kurang bersyukur. Kemudian apa kata beliau? Wasiatnya sesungguhnya nanti kalau suamimu datang, ya, jadi yang datang itu berwasiat untuk mengganti daun pintunya, ya, ganti daun pintu. Itu ternyata Nabi Ismail sudah tahu, paham betul kalau itu adalah yang datang itu adalah bapaknya. Kemudian mengatakan itu adalah bapakku, ya, dan memerintahkan kepadaku untuk menceraikanmu. Ya, karena apa? Tidak pandai bersyukur. Ya, jadi seperti itu. Syakirul li an'umi. Nah, sebaliknya ketika datang lagi kemudian sudah menikah dengan istri yang lain, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian dijawabnya adalah alhamdulillah, ya, walaupun kondisi kami seperti ini, tapi kami bersyukur kepada Allah. Ya. Dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya tadi, kalau suamimu datang nanti, beliau berwasiat untuk apa? Menjaga daun pintu ini. Artinya apa? Masya Allah, ya, bersyukur itu sangat penting. Ya. Untungnya kita bukan Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi Ismail. Jadi kita harus berbanyak apa? Syukur dan sabar. Pintu depan sama pintu belakang. Jangan mudah-mudah untuk menggantikan. Ya. Nambah. Jadi seperti itu. Nambah pintu depan mungkin. Baik, jadi syakirul li an'umi ini sifat daripada beliau. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita berharap, ya, di dalam kondisi, ya, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW dan kakek moyang kita adalah apa? Atau kakek kita secara ideologis, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Oleh karena itu pantas bagi kita untuk mencontoh, ya, apa yang dilakukan Abul Anbiya oleh bapak kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita menjadi seorang hamba yang ummah yang memang pantas untuk disebut umat, ya, dengan kekuatan kita untuk berkorban, ya, kekuatan tauhid kita, kita selalu lurus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitan hanifan,
dan tidak pernah menyekutukan Allah. Kita juga mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita lakukan apapun kondisi kita. Ya. Jadi sifat yang sangat-sangat menonjol dari seorang muslim itu dua hal saja di dalam hadis itu. Ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khair. Mengherankan urusannya seorang yang beriman. Semua hal yang ada yang menimpanya itu selalu baik. Ya. Idza asabahu khairun syakar. Kalau mendapatkan kebaikan kita bersyukur. Maka ana khairan lah. Kita dapat kebaikan itu dalam artian profesi yang bagus, tempat kerja yang baik, kemudian kesejahteraannya juga mencukupi. Ini namanya khair, kebaikan yang harus kita syukuri. Dan kebaikan itu akan bertambah ketika kita selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ya. Bersyukur punya anak, insya Allah nambah anaknya. Ya. Bersyukur punya istri, nambah berkah istrinya, nambah solehah insya Allah. Jadi semua bersyukur dapat pekerjaan yang baik, insya Allah pekerjaannya menjadi lebih berkah. Nah ini syukur kita. Wa in asabahu ad-dharra atau syarr, apabila menimpa kita keburukan. Kalau keburukan menimpa kepada kita, apa yang terjadi? Sabar. Orang muslim itu bersabar. Sakit badannya, ya, sakit fisiknya, kantongnya pun sakit misalkan, ya. Ada terjadi PHK besar-besaran misalkan. Tapi apa yang terjadi? Sabar. Dia bersabar. Ya. Jadi bersabar. Fakana khairan lahu. Itu yang menjadi lebih baik. Sabar itu ya dalam artian kita idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita bersabar, ya itu artinya Allah senang kepada kita. Allah menyayangi kita. Allah ingin menambah, meningkatkan level kita. Ya. Nah, kesabaran itu buahnya juga akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi ketika Allah mengambil sesuatu ya dari kita, kita pasrahkan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ini yang sangat bagus ya, yang perlu kita ambil daripada pelajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Syukur dan sabar ini tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi orang kaya yang bersyukur itu tidak ya lebih buruk atau bahkan lebih afdol dikatakan oleh para ulama itu daripada orang miskin yang sabar. Ya. Orang kaya bersyukur ya itu lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Ya. Yang lebih buruk lagi adalah orang yang fakir yang tidak bersabar. Ya. Nah, itu tidak bersyukur lagi, itu lebih parah lagi. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, bisa kita ambil pelajaran dari sekian banyak pelajaran yang ada daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan harapan kita mudah-mudahan di akhir bulan Zulhijjah ini kita memperbanyak kualitas iman dan takwa kita. Harapannya mudah-mudahan awal tahun baru kita 1437 Hijriah kita insyaallah kualitas iman, kualitas takwa kita, ibadah kita menjadi lebih kuat kembali insyaallah taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza walaupun minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.